Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Krisma Gen. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini hari yang berbahagia. Kita mengawali kegiatan di minggu ini dengan mengadakan kegiatan LDKS. Dan pada kesempatan ini saya diberi waktu oleh panitia untuk bisa membawakan satu materi berkenaan dengan kepemimpinan. Anak-anak, saya rasa kita semua tahu dan sudah tidak asing lagi dengan kata kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Bagaimana menjadi pemimpin? Apakah saya yang masih muda ini bisa menjadi pemimpin? Pentingkah saya untuk belajar tentang kepemimpinan? Dan banyak hal yang lain kita akan bersama-sama pelajari dan bahas dalam sesi ini. Selamat mengikuti. Ya, anak-anak, berkaitan dengan kepemimpinan. Saya tidak akan bahas panjang lebar berkaitan dengan apa itu pemimpin, tipe-tipe pemimpin, dan banyak hal yang lain. Karena saya yakin Anda browsing aja sudah dapat banyak hal berkaitan dengan itu. Tapi untuk materi kepemimpinan saat ini, saya lebih menekankan pada kondisi nyata yang ada, yaitu Anda. Anda semua anak-anak Krisma adalah anak-anak muda. Saya ingin agar Anda semua menyadari kemudaan Anda, dan lebih daripada itu, memiliki visi, memiliki planning. Di usia saya yang masih muda ini, apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, untuk materi kepemimpinan saat ini, saya memberi tema generasi Krisma atau Krisma Generation, yang muda, yang berkarya. Ya, sebelum saya masuk pada materi, ada beberapa gambar atau tokoh-tokoh di bawah ini. Apakah Anda mengenal mereka? Ya, yang pertama Anda tentu tidak asing ya. Ini adalah Agnes Monica, sekarang lebih dikenal dengan Agnes Mo. Nama perempuan ini jelas tidak asing di telinga kita. Dia adalah sosok yang multi talent. Siapa yang menjadi fans Agnes Mo di sini? Apakah ada selain Bu Sinta? Ya. Agnes Monica ini adalah tokoh muda yang sudah go internasional. Upayanya yang gigih membuat dia mampu untuk mewujudkan impiannya. Dia tidak hanya sukses membangun karirnya di dalam negeri, tapi juga secara internasional. Yang berikutnya, ya, bagaimana dengan tokoh yang satu ini, Nadine Chandrawinata? Ada yang mengenalnya? Ya, Nadine ini adalah Putri Indonesia 2005. Ya, sudah lama ya. Kenapa Bu Sinta ambil ini? Ya, ambil tokoh ini. Ya, karena Nadine ini seorang yang istimewa. Meskipun parasnya yang cantik, tapi dia memiliki serangkaian aktivitas yang luar biasa baik. Nadine ini juga memiliki hobi diving. Selain itu, dia memiliki kesukaan untuk berkampanye melestarikan flora dan fauna. Jadi, dia suka adventure. Ya. Terlepas dari dia adalah seorang putri Indonesia, terlepas dari kegemarannya untuk berjalan di atas catwalk dan sebagainya, tetapi dia punya sisi lain kehidupan yang sangat berpengaruh untuk flora dan fauna di sekitarnya. Sehingga Nadine ini tidak hanya dikenal sebagai Putri Indonesia, tetapi ia adalah salah satu duta dari World Wide Fund for Nature.
lagi. Nah, bagaimana dengan tokoh ini? Namanya Bayu Santosa. Mungkin tidak banyak yang mengenal nama Bayu Santosa ini. Tetapi, tahukah Anda bahwa Bayu Santosa yang memiliki bakat sebagai desainer ini, karya-karyanya telah digunakan oleh artis-artis papan atas internasional. Sebut saja Billy Joel yang populer dengan lagunya Uptown Girl. Saat itu Bayu juga berhasil memenangkan kompetisi desain yang digelar oleh Maroon 5. Bahkan cover album Maroon 5 ini juga merupakan desain dari dirinya. Ya. Jadi Bayu Santosa ini adalah pemuda yang juga punya karya yang hebat. Ya, bagaimana dengan Hafisa Elvira? Kita mungkin tidak mengenal sosok ini, tetapi kita tidak asing dengan karya-karyanya. Hafisa Elvira ini adalah seorang social entrepreneur yang mengabdikan dirinya bersama para penderita kusta. Meski terbilang muda, ia mengembangkan bisnis hijabnya sehingga dia meraup kesuksesan. Ia juga memiliki lembaga, yayasan untuk membantu banyak orang di sisi kemanusiaan, yaitu Nalasi Foundation. Hafisa Elvira ini tidak hanya fokus pada bisnis dan keuntungan, tetapi dia lebih pada sisi kemanusiaan juga dengan memperkerjakan ibu-ibu yang menderita penyakit kusta di daerah Banten. Mereka diberdayakan untuk menjahit manik-manik pada jilbab yang dipasarkan oleh Hafisa Elvira. Sangat menarik karena anak muda yang satu ini tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat secara luas. Nah, yang ini beda lagi. Namanya Elang Gumilang. Elang Gumilang ini pemuda yang memiliki visi di bidang properti. Ia memulai aktivitasnya itu dengan modal patungan bersama teman-teman SMA dan kuliahnya. Lalu dengan perusahaannya yang bernama Elang Group, pemuda ini membangun perumahan dengan harga yang terjangkau. Ia paham betul bahwa di luar sana banyak orang yang kesulitan untuk memiliki rumah karena harga yang relatif mahal. Melalui pemikirannya, melalui karyanya, Elang Gumilang dan teman-teman dan perusahaannya menawarkan DP rumah yang hanya 1,5 juta dengan cicilan 90.000 saja per bulan. Pemuda ini tidak main-main dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia juga tidak pernah absen dalam membantu orang-orang miskin yang ia temui di sekitarnya. Belum lama ini, Elang Gumilang juga menyiapkan perumahan khusus guru di Bogor dengan DP hanya 10 juta rupiah saja dan cicilan hanya 1 juta. Nah, sungguh pemikiran yang sangat membantu banyak orang. Ya, bagaimana dengan ini? Dea Valencia memilih untuk merancang dan mengembangkan desain dari kain batik yang merupakan ciri khas Indonesia. Karyanya juga sudah mendunia. Dan tahukah Anda bahwa Dea telah berkreasi dengan batik sejak usianya yang ke-16? Saat ini usahanya terus berkembang dan bahkan meraup keuntungan sampai miliaran rupiah per tahun. Tetapi Dea Valencia ini tidak menggunakan keuntungannya untuk dirinya sendiri. Ia juga aktif berdonasi dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Bagaimana dengan ini? Griselda Sastrawinata. Mungkin kita tidak banyak mengenal atau baru kali ini mungkin mendengar namanya. Tetapi tentu saja kita tahu tokoh kartun Shrek, ya, yang makhluk berwarna hijau, lucu, ya. Dan film Shrek ini sangat terkenal, ya, dan mendunia pada zamannya.
Griselda Sastrawinata ini adalah perempuan Indonesia di balik pembuatan film Shrek. Ia bisa bekerja menembus DreamWorks sebagai visual development artist yang menggarap berbagai film animasi. Tidak hanya Shrek, ada banyak juga karya-karya lain yang sudah ikut dirilisnya. Nah, anak-anak, apakah Anda mengenal tokoh-tokoh itu secara personal? Pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda tertarik dengan kisah hidup mereka? Yuk, jawab jujur ya. Tertarik enggak? Ya. Yang ketiga, apakah Anda merasa terinspirasi dengan pencapaian yang mereka lakukan? Ya. Jika ketiga pertanyaan itu Anda jawab dengan ya, maka itu artinya Anda baru saja menangkap aura kepemimpinan yang tersirat dan melekat dalam karakter dan pribadi tokoh-tokoh di atas tadi. Tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, mereka semua memiliki aura kepemimpinan. Meskipun mereka tidak bekerja sebagai bos, tidak ada tertulis jelas di situ bahwa mereka adalah pemimpin di perusahaan X, pemimpin bla 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 bla, tidak. Ada yang ada di dunia fashion, ada yang merambah di dunia properti, ada yang merambah di dunia artis sebagai artis. Betul, ya. Mereka bukanlah owner perusahaan tertentu. Tidak semua, mungkin ada beberapa tadi memang merupakan pimpinan perusahaan dari bisnis yang dibangunnya. Tetapi ada satu kesamaan dari pribadi-pribadi di atas, yaitu mereka memiliki aura kepemimpinan, dan itu tersirat dan melekat dalam karakter dan pribadi mereka. Dan bahkan kita yang tidak mengenal secara personal pun merasa terinspirasi. Kenapa demikian? Ya, satu hal berkenaan dengan kepemimpinan yang harus kita ketahui adalah jika tindakan kita menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih lagi, belajar lebih lagi, dan melakukan lebih lagi dan menjadi lebih lagi, maka kita sejatinya adalah pemimpin. If your actions inspire others to dream more, to learn more, to do more, and to become more, then you are a leader. Ini adalah hakikat kepemimpinan yang harus tertanam dalam diri kita. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, namun tidak semua dapat membuktikan bahwa mereka layak dan memiliki kriteria kepemimpinan yang seharusnya. Apakah Anda juga demikian? Ya. Anda ingin jadi pemimpin? Mungkin ketika cita-citanya apa? Saya ingin jadi manajer. Saya ingin jadi pemimpin di perusahaan X dan seterusnya. Tapi anak-anak, kita perlu di-clear up dulu pemikiran kita bahwa kepemimpinan hakikatnya adalah tindakan, bukan jabatan. Ingat, kepemimpinan adalah tindakan, bukan jabatan. Bisa memerintah dan mempunyai sekelompok orang untuk diperintah tidak menjadikan Anda serta-merta menjadi pemimpin. Kita harus ingat bahwa kepemimpinan adalah karakter pribadi dan gaya hidup, dan itu tidak bisa diubah. Pemimpin yang baik ini tidak dilahirkan. Pemimpin yang baik ada karena diciptakan dan diusahakan. Dan satu hal lagi yang Anda harus tahu, bahwa Anda memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Karena Anda adalah manusia. Kita semua manusia yang dilingkupi dengan tindakan yang terus bergerak. Setiap orang punya potensi menjadi seorang pemimpin. Namun sayangnya, sebagian besar memilih hanya berhenti menjadi seorang pemimpin. Sebetulnya apa sih bedanya pemimpi dengan pemimpin? Kita coba cek.
Ini dia ya bedanya ya. Pemimpi versus pemimpin. Bu, bedanya hanya ada di satu huruf N. Ya. Yang satu ada N-nya, yang satunya nggak ada. Bukan gitu. Tetapi kita bisa lihat di sini. Pemimpi dan pemimpin sama-sama memiliki mimpi, sama-sama memiliki vision, visi. Tetapi bedanya, pemimpi berhenti dalam satu kata mimpi, yaitu dia hanya membutuhkan bantal dan selimut untuk mewujudkan mimpinya. Sementara pemimpin, ia membutuhkan tim, ia membutuhkan doa, ia butuh kerja keras, ia butuh air mata, kesabaran, kelembutan, bahkan hati yang luas untuk menampung kekecewaan, cibiran, bahkan kegagalan. Jangan dikira jadi pemimpin itu mudah, nak. Tidak. Ketika kita menjadi pemimpin, maka 7 hal ini harus siap kita miliki. Ya, ada kerja keras, ada mungkin keraguan dari sekitar kita, ndak iya sih bisa mewujudkan mimpinya, dan seterusnya. Sama seperti yang dialami oleh anak-anak muda di atas tadi. Mereka semua memiliki aura kepemimpinan, mereka semua punya karakter pemimpin. Saya yakin tidak mudah untuk mereka bisa menjadi posisi di mana mereka berada saat ini. Tetapi yang menjadikan mereka berhasil mendapatkan mimpinya adalah 7 hal ini mereka terapkan dengan baik. Ada doa, ada kerja keras, ada usaha, jatuh bangun untuk berhasil menjadi semakin baik, belajar dari kegagalan dan lain sebagainya. Anak-anak, kenapa sih kita harus belajar kepemimpinan? Ya, mungkin ada di antara Anda berpikir, tidak penting ini RDKS. Jangan salah. Selama kita bergerak, selama kita berinteraksi dengan orang lain, sebetulnya atau sejatinya kemampuan kepemimpinan ini penting untuk kita miliki. Ketika kita menguasai kepemimpinan, ya, skill kepemimpinan, kita memiliki karakter pemimpin, maka kita akan dapat melakukan 14 hal yang saya sebutkan ada di sini. Yang pertama, kita akan mampu untuk menyusun strategi yang tepat. Gak gampang stres, gak gampang menyerah. Kita juga mampu untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi tidak lari dari masalah. Ya, tetapi berani menghadapinya. Kita juga akan belajar atau dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Bisa mengorganisasikan segala sesuatu dengan teratur. Kita juga bisa untuk memanage hubungan yang baik dengan stakeholder atau pemangku kepentingan dimanapun kita ada nanti. Kita akan memiliki kemampuan untuk bisa menjalin relasi yang luas. Kita akan mampu memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Inilah fungsi-fungsi kepemimpinan yang ada. Tidak hanya itu, dengan kita memiliki kepemimpinan, skill leadership, maka kita juga akan mampu untuk membantu mengembangkan orang lain. Kita tidak egois, tidak semuanya ini harus saya, ini saya yang kerjakan, saya yang harus menonjol, tidak, tetapi memberi kesempatan orang lain juga untuk maju. Ingat, pemimpin itu tidak harus memiliki atau segala-galanya bisa. Pemimpin bukan Superman. Pemimpin, ya, suatu organisasi tidak membutuhkan Superman atau Wonder Woman, tidak. Yang dibutuhkan adalah super team dengan leader yang hebat. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Sudahkah 14 hal ini Anda miliki? Ya. Jika belum, mari buka hati, buka diri, buka mindset baru untuk kita mau untuk belajar kepemimpinan dengan lebih baik.
Bagaimana sih saya bisa? Ya, saya pengen bisa melakukan 14 hal ini. Karena dengan memiliki 14 hal ini, maka saya yakin kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah dan berarti. Ya, kalau mau menjadi memiliki 4 hal tadi, ini yang harus kita miliki, karakter pemimpin. Yang pertama adalah memiliki visi. Seorang pemimpin harus memiliki visi, tapi visi yang dia miliki adalah visi bersama, bukan visi pribadi. Tidak hanya itu, ia harus berani mengambil langkah dan mampu menyusun strategi untuk mewujudkan visinya. Ya, Anda juga demikian. Ya. Yang kedua, pemimpin haruslah memiliki karisma. Ya, karisma ini tidak harus berwajah cakep, cantik, ganteng, tidak. Tetapi karisma ini adalah inner beauty. Ini adalah magnet dasar untuk bisa menarik anggota, rekan, dan lawan bicara. Karisma yang baik muncul dari karakter-karakter dasar yang baik. Murah senyum mungkin, suka membantu, ya, tulus, dan sebagainya. Ini adalah karisma. Dan karisma ini adalah modal yang sangat baik yang bisa dimiliki kalau Anda ingin jadi pemimpin. 3 adalah ketekunan yang tinggi. Seorang pemimpin yang baik harus tahan banting, rela berkorban, dan memiliki skala prioritas. Ya. Kemudian juga harus mampu berkomunikasi. Komunikasi beda dengan bicara ya, tetapi komunikasi adalah satu hal yang dilakukan 2 arah. Ya. Ada respon, ada merespon, ya. Lalu juga ia harus bisa menyampaikan visi dengan baik dan pandai berjejaring. Ya. Kemudian karakter pemimpin yang lain yang baik adalah kemampuan untuk mendengar. Di sini mendengar beda dengan mendengarkan. Mendengarkan artinya mau mendengar masukan, mau menerima masukan, keluhan, atau kesulitan anggota, mau mendengarkan harapan dari mitra atau rekan kerjanya, mampu membaca situasi dan peluang, dan bisa memberikan solusi atas situasi sulit yang dipahami. Kemampuan mendengar yang baik akan memampukan pemimpin tahu medan yang dihadapi seperti apa. Ingat, sekali lagi, seorang pemimpin bukanlah Superman, bukanlah Wonder Woman, bukan. Mereka tidak punya super power yang bisa menguasai segala sesuatu. Mereka bisa sukses ketika timnya bahagia. Mereka bisa sukses ketika timnya merasa bahwa, oh, pemimpin saya mau mendengar saya. Karena mereka tim dari pemimpin itulah yang tahu betul-betul tahu medan. Makanya seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk mendengar. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan anggota, perusahaan, dan ketercapaian visinya. Nah, bagaimana dengan Anda, anak-anak? Apakah visi Anda yang ke depan? Apakah Anda sudah memiliki visi bagi kehidupan Anda? Tidakkah Anda ingin menjadi anak-anak muda seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan di depan? Karakter kepemimpinan apa yang sudah Anda miliki sampai dengan saat ini? Karakter apa yang siap untuk Anda kembangkan? Yuk, mari. Tolong 2 hal ini bisa dijawab ya nanti di kolom komentar dalam tayangan materi LDKS ini di YouTube channel Krisna. Ya. Jadi anak-anakku, selamat berproses menjadi pemimpin muda masa depan. Mari berjuang menjadi Krisma Generation yang berdampak dan bermanfaat dimanapun Anda berada dan ditempatkan. Jadilah generasi muda yang penuh karya. Semangat Krisma beraksi, Anda pasti bisa memberikan yang terbaik. Generasi Krisma, generasi yang penuh karya. Terima kasih.
Ya, itu tadi pembahasan kita berkenaan dengan materi kepemimpinan. Semoga berguna untuk kita semua, terkhusus untuk anak-anak Krisma yang masih muda, masih penuh dengan daya kreasi, tenaga, visi, dan saya percaya Anda semua generasi Krisma yang hebat. Anda semua generasi muda yang penuh dan siap untuk memberikan karya-karya hebat di manapun Anda ditempatkan. Jangan lupa anak-anak, tadi di satu slide terakhir, Bu Sinta berpesan pada Anda untuk bisa menyampaikan dan menjawab pertanyaan Bu Sinta berkaitan dengan apa yang menjadi visi Anda. Apakah Anda telah memiliki karakter kepemimpinan dalam diri Anda? Pasti ada. Cari karakter kepemimpinan apa yang siap untuk Anda kembangkan untuk masa depan Anda yang lebih baik. Selamat berkarya, isi masa mudamu dengan hal yang bermanfaat. Tuhan memberkati.